Masyarakat Iran beri sambutan gila untuk Ronaldo dan juga Al Nassr. Masyarakat Iran menunjukkan antusiasme luar biasa terhadap kedatangan dari klub Arab Saudi yakni Al Nassr beserta sang mega bintang yakni Ronaldo yang akan menghadapi Persepolis di ajang Liga Champions Asia. Sambutan luar biasa terlihat diberikan oleh ratusan bahkan ribuan warga terhadap bus yang membawa skuad dari Al Nassr termasuk Ronaldo di dalamnya. Antusiasme luar biasa warga Iran tak hanya terjadi di jalanan, melainkan juga di Hotel Espinas Palace tempat Ronaldo CS menginap. Debut Neymar di Liga Champions Asia kasar kepada lawan. Al Hilal menghadapi tim Uzbekistan yakni Navbahor Kamanang di King Fahd International Stadium Riyadh. Neymar turun menjadi starter di ajang Liga Champions Asia tersebut. Di laga itu Neymar sempat menelan kartu kuning. Ia sempat kesal terhadap lawan dengan mendorongnya sampai jatuh dan menendang bola ke arah lawannya. Aksi itu kemudian membuatnya ia diganjar kartu kuning. Neymar sendiri gagal membawa Al Hilal menang. Timnya ditanimbang 1-1 usai tertinggal lebih dahulu. Manchester City tunda kontrak baru dari Kevin De Bruyne. The Daily Star mengabarkan bahwa Manchester City telah menunda pembicaraan kontrak baru dengan Kevin De Bruyne yang kemungkinan besar tidak akan bermain hingga awal tahun 2024. De Bruyne menjalani operasi pada hamstringnya dan sekarang sedang berusaha untuk kembali pulih dan ditargetkan untuk bisa kembali pada pergantian tahun mendatang. Christian Eriksen yakin Rasmus Højlund akan bisa segera cetakkan gol. Gelandang Manchester United Christian Eriksen sangat optimis apabila Rasmus Højlund akan segera mencetakkan gol perdananya untuk skuad Setan Merah. Keyakinan Eriksen ini sendiri diberikan setelah laga kontra Brighton kemarin. Di laga tersebut Brighton sebenarnya sudah kebobolan 1 gol oleh tembakan yang dilakukan oleh Højlund. Akan tetapi gol kemudian dianulir karena bola yang diumpankan oleh Marcus Rashford sudah dalam posisi keluar. Harvey Elliott minta Mohamed Salah bertahan di Liverpool sampai pensiun. Harvey Elliott mendesak Mohamed Salah untuk tetap bertahan di Liverpool selama sisa karirnya dan menjelaskan bagaimana pemain asal Mesir tersebut adalah salah satu pemain terbaik di dunia saat ini. Harvey Elliott mengatakan kepada wartawan tentang Mo Salah, dia tidak akan pergi, tetapi jika dia pergi maka saya ingin menjadi orang yang belajar darinya dan menerapkan dalam permainan saya. Mudah-mudahan seperti yang saya katakan, dia tidak akan pergi dan dia tetap di sini selama sisa karirnya, ucap dari gelandang muda milik Inggris tersebut. Takumi Minamino moncer setelah tinggalkan Liverpool. Setelah gagal di Liverpool, Takumi Minamino kini bersinar bersama AS Monaco di bawah asuhan dari Niko Kovac dan juga Philipp Sleman. Minamino mengalami kesulitan setelah seringkali bermain di sayap dan dalam 25 penampilannya di musim lalu, ia menjadi starter sebanyak 15 kali dan hanya mencetakkan 1 gol dan memberikan 4 assist sepanjang musim. Tetapi di musim ini ia mencatatkan 3 assist dan telah melipat gandakan jumlah golnya yang hanya dalam 5 pertandingan yang dimainkan. AS Monaco kini masih tak terkalahkan dan memuncaki klasemen Ligue 1 Prancis. Minamino rata-rata mencetakkan gol setiap 41 menit. Thomas Tuchel absen di laga Bayern Munchen kontra Manchester United. Bayern Munchen akan mengawali Liga Champions musim ini melawan raksasa asal Inggris yakni Manchester United. Sayangnya Rotten tidak bisa diperkuat oleh sang pelatih Thomas Tuchel lantaran ia masih terkena sanksi. Bayern Munchen harus menerima kenyataan jika sang pelatih Tuchel tidak bisa menemani mereka di samping lapangan. Dilansir oleh Sport Bill, Tuchel masih terkena sanksi akibat kartu merah yang ia dapatkan ketika pertandingan melawan Manchester City pada tanggal 20 April yang lalu. AC Milan ingin bangkit di ajang Liga Champions. AC Milan diketahui menuai hasil buruk di Liga Italia akhir pekan kemarin dan ajang Liga Champions pun bakal menjadi titik balik performa dari Rossoneri. Kekalahan tersebut menjadi yang pertama kali didapatkan AC Milan di musim ini, sekaligus memperpanjang rekor buruk mereka yang tak pernah bisa menang di 5 edisi Derby Milano. Stefano Pioli selaku allenatore dari AC Milan yakin timnya bisa bangkit di kompetisi Eropa. Ibrahimovic balik ke AC Milan. AC Milan mengadakan sesi latihan 1 hari usai kekalahan menyakitkan dari Inter Milan.
Dan ada satu sosok yang menarik yang turut hadir dalam latihan di Milanello. Mantan pemain AC Milan yakni Zlatan Ibrahimovic muncul kembali dalam sesi latihan tim. Ibra menemui para pemain dan juga memantau mereka bersama pelatih Stefano Pioli. Kehadiran Ibrahimovic diyakini untuk memberikan motivasi kepada AC Milan agar bisa bangkit dari kekalahan kemarin. Selain itu, Ibrahimovic juga memacu semangat tim untuk tampil lebih baik lagi pada pertandingan berikutnya di ajang Liga Champions. PSG tak terobsesi dengan gelar juara Liga Champions. Bukan rahasia lagi bahwa PSG memiliki ambisi untuk menjuarai Liga Champions setelah mendominasi sepak bola Prancis. Namun sejak era Zlatan Ibrahimovic sampai Kylian Mbappe saat ini, PSG gagal tampil konsisten. PSG pun melakukan perombakan skuadnya di musim panas lalu dengan melepas sederet pemain bintangnya. Di antaranya adalah Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti, Georginio Wijnaldum, dan juga beberapa pemain yang lain. PSG pun diketahui masih kesulitan menaklukkan Liga Champions, dan kapten PSG yakni Marco Jonas menegaskan bahwa timnya tidak terobsesi dengan kompetisi tersebut. Pep Guardiola prediksi Inter Milan ke final lagi di ajang Liga Champions. Pep Guardiola memprediksi Inter Milan bakal kembali menembus final Liga Champions. Kemenangan besar di derby di La Madonnina jadi acuannya. Kemenangan telak Inter Milan di derby di La Madonnina mendapatkan sorotan dari Pep Guardiola. Manajer Manchester City itu mengakui La Benia Mata sebagai tim yang sangat tangguh. Pria Spanyol itu kemudian meyakini bahwa Inter Milan berpeluang besar lolos kembali ke final Liga Champions di musim ini. Liverpool diklaim masih sulit bersaing dengan Manchester City. Liverpool menjadi salah satu dari 4 tim yang belum terkalahkan di Liga Inggris musim ini. 3 tim lain dengan pencapaian serupa adalah Manchester City, Arsenal, dan juga Tottenham Hotspur. Selain belum terkalahkan, Liverpool juga terkenal sebagai raja comeback. Dari 4 kemenangan yang telah diraih, 3 diantaranya terjadi dalam situasi tertinggal lebih dahulu. Liverpool pun dijagokan bakal bersaing memperebutkan gelar Liga Inggris dengan Manchester City. Tetapi pendapat berbeda diberikan oleh Peter Schmeichel, mantan kiper dari Manchester United itu menganggap bahwa Liverpool tidak memiliki kedalaman skuad yang lebih baik daripada Manchester City. Schmeichel menyoroti sektor belakang Liverpool yang kerap kali keteteran. Faktor pertahanan disebut Schmeichel sebagai penghambat utama Liverpool bersaing dengan Manchester City. Apa satu lagi pemain Manchester United dikonfirmasi cedera. Badai cedera yang menghantam Manchester United masih belum juga mereda. Terbaru Aaron Wan-Bissaka dikonfirmasi mengalami cedera. Kepastian Wan-Bissaka mengalami cedera diumumkan langsung oleh Setan Merah melalui website resmi mereka. Wan-Bissaka dipastikan mengalami cedera saat berhadapan dengan Brighton di akhir pekan kemarin. Manchester United dihadang oleh Bayern Munchen. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan pendapatnya mengenai laga kontra Bayern Munchen pada tengah pekan ini. Yang menilai laga ini merupakan ujian mental bagi skuad Manchester United. Melawan Bayern Munchen yang notabene juara bertahan di Bundesliga, diyakini bakal menjadi laga yang sangat sulit bagi Setan Merah. Ten Hag tak menamping bahwa kondisi Manchester United saat ini sedang kurang bagus jelang menghadapi pertandingan melawan Munchen tersebut. Namun ia ingin timnya membuktikan diri bahwa mereka punya mentalitas yang bagus dan mereka bisa bangkit di partai sesulit ini. David Raya diprediksi segera gusur Ramsdale jadi kiper utama. David Raya diprediksi segera gusur Ramsdale jadi kiper utama. David Raya bermain cukup apik di depannya bersama Arsenal, terlepas Everton yang memang jarang menebar ancaman. Ia mencatatkan 1 kali penyelamatan, 2 kali memotong umpan silang, dan serta mencatatkan presentasi akurasi umpan mencapai 90%. Dan mantan pemain Chelsea yang kini menjadi pandit bola yakni Jimmy Floyd menegaskan bahwa Raya bakal segera menggusur Ramsdale sebagai kiper utama dari Arsenal. Diketahui penampilan pertamanya bersama Arsenal dikatakan oleh Jimmy Floyd begitu mengesankan. Jimmy Floyd menilai Raya dan juga Ramsdale memiliki kualitas yang hampir sama. Namun keputusan Arteta memainkan Raya di laga kontra Everton tersebut sebagai pertanda dirinya bakal jadi kiper utama milik Arsenal.
Ramsdale tergeser di Arsenal dipantau Chelsea dan juga Bayern Munchen. Melansir dari Daily Mail, Chelsea dan Bayern Munchen disebut sudah memantau situasi dari Ramsdale dan kedua raksasa Eropa tersebut dikabarkan masih mencari kiper yang baru. Ramsdale sendiri mulai tersisih di Arsenal usai kedatangan dari David Raya. Kiper asal Spanyol itu baru didatangkan dengan status pinjaman dari Brentford di musim panas lalu. Akhir pekan kemarin Arsenal mulai membangkit cadangkan Aaron Ramsdale dan memainkan peran dari David Raya. Manajer Mikel Arteta sendiri memberikan sinyal akan kerap merotasi kipernya dan situasi itu bisa mendorong Ramsdale keluar dari Emirates Stadium. Kiper berusia 25 tahun itu diprediksi akan mulai dikejar oleh klub peminat pada bursa transfer Januari. Scott McTominay hijrah ke Jerman di bulan Januari. Dilansir oleh Mirror, McTominay bakal pindah dari Manchester United yang berencana hijrah menuju Jerman di bulan Januari mendatang. Menurut laporan tersebut, nama McTominay sebenarnya sudah diincar oleh Thomas Tuchel sejak musim panas kemarin. Tuchel dikabarkan masih ngebet ingin bekerja dengan McTominay. Itulah mengapa ia meminta manajemen dari Bayern Munchen untuk bisa mendatangkan sang gelandang di musim dingin nanti. Menurut laporan tersebut mengklaim bahwa McTominay sendiri terbuka untuk pindah ke Jerman. Ini disebabkan Tuchel menjanjikannya jam menit bermain. Barcelona ingin datangkan bintang milik Newcastle. PIS melaporkan bahwa Barcelona berniat untuk bisa memboyong Alexander Isak dari Newcastle United di musim dingin 2024 mendatang. Menurut laporan tersebut, Barcelona memproyeksikan Alexander Isak sebagai pengganti dari Robert Lewandowski. Mesin gol Barcelona itu usianya sudah semakin tua dan produktivitas golnya juga perlahan mulai menurun. Xavi menilai Barcelona perlu mempersiapkan penggantinya dan ia percaya Isak punya gaya bermain yang cocok untuk menjadi penerus bagi Lewandowski di lini serang mereka. Kuda hitam La Liga tertarik amankan David De Gea. Real Betis dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa David De Gea. Kiper asal Spanyol itu bisa didaratkan secara gratis lantaran di akhir musim kemarin kontraknya bersama United telah selesai. Menurut laporan dari VHS, mantan kiper MU tersebut sempat mendapatkan tawaran dari klub Arab Saudi, namun ia menolak kans untuk hengkang ke Timur Tengah. Dan ada kabar yang menyebut bahwa sang pemain siap berkiprah kembali di La Liga Spanyol. De Gea saat ini masih berstatus tanpa klub pasca kontraknya bersama United rampung pada tanggal 30 Juni kemarin. Valencia sebelumnya sempat meminati jasa sang pemain, namun mereka belum mencapai kata sepakat dengannya. Dan kini Real Betis pun dikabarkan masuk dalam perburuan guna mengamankan tanda tangan dari sang pemain. Timnas Indonesia kalahkan Kirgistan. Timnas Indonesia U24 sukses mengalahkan Kirgistan dengan skor akhir 2-0 pada ajang Asian Games 2023. Diketahui dua gol Timnas Indonesia diciptakan oleh Rame Romakik dan juga Hugo Samir. Romakik sendiri mencetakkan gol di menit ke-58, sedangkan Samir mencetakkan gol saat injury time babak yang kedua.